Ya, hari ini gua akan bahas lagi tentang yang namanya scalping, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, teman-teman, trading di kondisi ekstrim saat ini, terutama di XAUUSD, itu kan range-nya gede ya. Dan di dalam range gede ini, gua rasa cukup kita salah satu apa namanya caranya itu adalah kita menggunakan time frame yang lebih kecil sehingga range-nya itu bisa kita batasi gitu ya. Dan gua rasa style yang cocok untuk time frame yang lebih kecil itu adalah scalpingan teman-teman ya, atau ya intraday trade gitu juga bisa sebetulnya. Tapi di sini gua akan fokus ke scalpingan ya. Nah, eh kenapa gua bahas tentang scalping hari ini? Karena gue mau ngasih tahu kalian gimana caranya bisa scalping hanya dengan candlestick ya. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman ya, scalping itu sangat identik atau sangat membutuhkan yang namanya candlestick ya atau price action gitu ya. Dan di video kali ini gue akan bahas itu semua, gimana caranya kalian bisa menganalisa market itu berdasarkan hanya candlestick saja, ngelihat price actionnya saja, dan kalian bisa langsung trading untuk scalpingan. Oke, tapi sebelumnya teman-teman ya, gue mau ngasih tahu teman-teman untuk Okta yaitu ada update besar dan kita bisa lihat update-nya itu apa di video yang satu ini. Ada update besar dari Okta, yaitu sekarang Okta hadir dengan nama baru, yaitu adalah Elevate ya. Nah, Elevate ini tulisannya Elef8 tetapi dibacanya adalah Elevate. Dan ini sejalan dengan visi misi Okta yang terus meningkat ya atau level up gitu ya. Karena itu adalah makna dari kata Elevate itu sendiri. Buat sebagian trader mungkin perubahan nama ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Tapi tenang aja teman-teman ya, ini bukan hal yang buruk, malahan ini menjadi hal yang positif supaya teman-teman bisa mendapatkan service yang lebih oke lagi ke depannya, karena tentu dengan nama Elevate ini Okta juga mempersiapkan hal-hal yang lebih baik untuk kita semua. Nah, yang perlu digarisbawahi, walaupun ya namanya berubah, tetapi sebetulnya Elevate ini memiliki infrastruktur yang sama dengan Okta ya. Jadi kalian tidak ada yang perlu ditakutkan sebetulnya karena infrastrukturnya pun masih sama. Nah, platform trading, kemudian sistem layanan ya, hingga akses akun itu berjalan seperti biasa aja ya. Akun dan dana pengguna atau klien gitu ya, itu juga tidak terpengaruh ya. Semuanya otomatis berlanjut tanpa kita harus ngapa-ngapain lagi ya, atau tanpa harus ada tindakan tambahan. Dan yang perlu kalian tahu lagi, ini bukannya rebrand yang mendadak ya, tapi ini adalah sebuah langkah yang sudah direncanakan matang ya teman-teman ya. Dan secara bisnis ini adalah hal yang cukup umum ya untuk perusahaan yang sudah mature gitu ya, itu untuk melangkah ke jenjang yang lebih oke lagi gitu loh. Nah, nama Elevate ini tuh mencerminkan upaya dari Okta untuk naik level ya ke step berikutnya, bukan mengubah arah tapi memperbarui identitas agar sejalan dengan skala dan juga visi yang lebih panjang lagi. Nah, dengan pengalaman yang lebih dari 14 tahun teman-teman ya, puluhan juta akun juga secara global dan kehadiran di banyak negara ya. Nah, rebranding ini ya ini terasa sebagai kelanjutan perjalanan ya, bukannya pengen menghapus yang sudah dibangun selama 14 tahun ke belakang. Singkatnya, nama dan tampilan baru ini akan menjaga pengalaman trading kalian tetap oke dan juga tetap konsisten tentunya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan Elevate ini, silahkan kalian tunggu dan juga kalian bisa cek sendiri nanti Elevate ini. Lihat sendiri perubahannya, so stay tune and stay Elevate. Oke, itu dia videonya teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya, Okta akan rebranding menjadi Elevate ya. Semuanya akan naik level ya, sehingga servisnya akan jadi lebih bagus lagi. So kalian pantengin aja teman-teman, tunggu update-nya tentang Elevate ini. Oke, nah langsung aja ya. Seperti yang kalian bisa lihat di depan ini teman-teman, gue akan coba untuk kasih kalian seperti ini aja. Oke, yes, nice. Nah, ini gue kasih contoh di XAUUSD teman-teman ya, di H4. Dan di sini gue bilang tadi fokusnya itu adalah untuk tentang candle ya. Jadi kita akan fokusnya ke candle aja. Nah, yang bisa kalian perhatiin yang pertama ya, langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Kalian ke time frame H4 dulu ya. Nah, kenapa H4? Karena H4 ini digunakan untuk bias kita dalam scalpingan ya, untuk menunjukkan arah. Dan yang dilihat di H4 itu bukannya tren secara garis besar ya, kalian bisa lihat di sini bukannya tren yang panjang seperti ini, enggak, hanya lihat candlenya aja ya. Kita lihat 3 candle terakhir seperti apa ya, price actionnya atau behaviornya seperti apa. Contohnya di sini kita lihat candle ketiga ya, ketiga terakhir ini yang paling panjang ini adalah candle impulsif bullish ya. Ini menunjukkan ada tendensi atau tekanan ke arah atas, sehingga kalau misalnya kita lihat candle seperti ini, next candlenya atau pergerakan harganya akan ada tekanan ke arah bullish gitu ya. So yang bisa kita lakukan itu adalah
Di sini gue kasih contoh aja, misalnya kita mau trading di candle yang ini ya, di candle yang sekarang ini ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan itu adalah kita tinggal gambarin dulu sebuah area ya pakai rectangle ini di candle yang ininya ya. So, nah yang ini nih kita tandain aja kayak gini high sama low-nya. Kalau misalnya kurang gede kita bisa gedein sampai pas ya teman-teman ya. Ke high sama low-nya. Nah, seperti ini. Ini juga harus pas. Nah, kayak begini. Nah, seperti ini. Ini langkah pertamanya ya. Untuk apa? Untuk ketika kita turun time frame, kita tahu nanti range-nya itu di area yang warna kuning, warna orange ini aja nih, warna krem ini gitu ya. Kita lihat di situ. Nah, karena kita sudah tahu di sini kita sudah gambarin, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah karena candlenya masih impulsif ke atas nih, masih bentuknya bullish ke atas, maka bias kita nanti ketika kita turun time frame kita akan mencari namanya buy gitu ya. Nah, cari buy-nya itu gimana? Itu nanti urusan di time frame kecil gitu. Di keadaan sekarang atau di time frame yang ini kita hanya mencari yang namanya biasnya aja berdasarkan candle ya. Jadi kita berekspek nih, oke, kalau misalnya candle ini masih bullish terus ya berarti kan next candle-nya dia akan bikin high yang baru ya, high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya gitu ya. Itu yang kita expect teman-teman ya. Jadi kita masih berekspek harganya itu akan membuat high yang lebih tinggi terus sehingga kita di time frame kecilnya itu berfokus kepada buy aja, cari buy untuk scalpingannya. Nah, kita sudah selesai gini kalian bisa turun ke time frame M5 misalnya ya. Contoh di M5 sini atau kalau misalnya nggak di M5 kalian bisa di M1 juga bisa gitu ya. Di sini gue kasih contoh di M5 dulu deh ya, gue kasih contoh di M5. Nah, ini kalian bisa manage lagi sedikit biar pas banget. Nah, seperti ini kita sudah dapat high sama low-nya range candle H4 sebelumnya ya. Nah, untuk mencari entry-nya sebenarnya gampang aja teman-teman ya. Kalian bisa tinggal bagi aja sebenarnya posisi ini ya menjadi 4 bagian. Pertama dibagi 2 dulu ya, pivotnya kita cari pivotnya ibaratnya gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa bagi 2 lagi di tengah sana sini dan dibagi 2 lagi di sebelah sini. Nah, kayak begini. Kenapa pakai cara kayak begini? Kenapa harus dibagi 4 area begini? Ini untuk menunjukkan level-level reversal dia untuk scalpingan gitu ya. Yang atas ini 25%, yang tengah ini 50%, yang di bawah ini 75% gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau scalpingan buy, area aman kita itu adalah di bawah 50% sampai 75%. Itu adalah area untuk entry buy terbaik walaupun untuk kita scalpingan. Ya, sebetulnya seperti itu. Tapi nggak setiap posisi harus begitu juga. Lihat di 25-nya juga nanti ya. Kalau 25-nya dia ternyata bikin pembalikan arah atau reversal, kita bisa masuk di situ. Nah, nanti gue akan jelasin gimana cara kita nge-detect yang namanya reversal ya, konfirmasi seperti apa gitu ya. Nah, di sini misalnya kita jalanin ya teman-teman ya candlenya. Di sini gue masih mau jalanin. Di sini udah nyentuh 50. Nah, ketika lihat 50, kita lihat di sini ada reversal nggak gitu ya. Reversalnya itu bisa dilihat dari mana, Bang? Reversalnya itu bisa dilihat dari change of character di sini gitu ya. Jadi perubahan transisi gitu ya dari bearish ke bullish gitu. Nah, bisa kita lihat lagi dengan ini misalnya trend line kayak begini. Oh, dia sudah break trend line. Di sini ada double bottom, ada false break juga. Ini sudah cukup oke sebetulnya. Nah, kalau kayak gini kalian sebetulnya udah bisa entry gitu ya. Kenapa? Karena ketika tadi gue bilang di sini sudah break trend line, di sini sudah ada apa namanya? False break ya segala macam, kalian sudah bisa entry di area sini. Stop lossnya juga di bawah sini ya, misalnya di sebelah sini ini sudah oke. Terus 1/1,5 ini sebetulnya udah kena gitu ya kalau misalnya kalian mau trade modal kayak begini gitu. Nah, itu cara yang tersimpel ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah dapat kayak begini, ini cara yang paling simpel gitu ya. Dan ini masih ketika dapat gini kalian bisa masih manfaatkan lagi teman-teman. Siapa tahu harganya masih bisa jatuh ke level yang lebih rendah yang di sebelah sini gitu ya. Selama dia belum bikin nembus high-nya ini dia masih bisa retrace ke bawah, ngambil posisi di bawah dan kita bisa entry lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa coba jalanin dulu apa kita lihat di sini bisa ke bawah. Nah, ternyata bener ya dia ke bawah nih teman-teman. Nah, pas dia ke bawah sini ya ke bawah, ini sudah di bawah level 70, di bawah level 50 dan hampir nyentuh 75 ya. Di sini kita lihat cari change of character lagi. Ini kan bikin lower low, lower high, lower low ya. Di sini masih lower high, belum bikin ini. Ini udah ada liquidity di sebelah sini yang di sweep ya. Di sini ada sebuah low dan ternyata dia ada false break juga, itu artinya ada liquidity juga. Kita next lagi satu candle.
Di sini belum ada change of character ya. Kalau misalnya kita garis trendline seperti ini, belum ada penembusan yang layak gitu ya. Jadi kita belum bisa entry di sini. Nextnya kita lihat, nah di sebelah sini teman-teman ya. Di sini sudah ada change of character ya. Kalian bisa udah bisa entry sebenarnya kalau kondisi kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen spekulasi, kalian tinggal entry kayak begini ya. Terus stop lossnya nggak mau pusing, taruh di bawah sini. Ini bisa ya. Terus kemudian targetnya 1/1,5 seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih lebih aman lagi teman-teman ya, kalian bisa turun ke M1 terus kalian bisa lihat detailnya di sini entry terbaiknya di mana gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin teman-teman ya. Nah, dia sudah nembus bikin high yang baru gitu ya. Dan ketika bikin high yang baru, kalian sudah bisa BEP-in begini gitu. Supaya apa? Supaya ngejaga trade kita tuh tidak dirampok ulang gitu ya. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, ini kan kalau kayak gini nih hampir dirampok ulang ya teman-teman ya. Hampir dirampok ulang kayak gitu. Malah ini udah kena BEP gitu. Dan ini yang kita cegah teman-teman ya. Supaya profit kita tidak menjadi sebuah loss tuh ya. Teman-teman kalian bisa lihat ya. Itu gunanya ya. Nah, tetapi teman-teman ya dalam perjalanannya kalau misalnya kita time frame turun time frame M1 lagi, kita bisa dapat posisi yang lebih detail dan kalian bisa pasang posisi entry dan juga pasang TP-nya di poin yang lebih precise lagi dan kemudian chance untuk kalian kena TP itu di posisi tersebut di risk reward 1/1,5 M1 itu akan jadi lebih besar ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau dia sudah nyapu ke bawah lagi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalian tetap perhatiin apakah dia nanti di H4-nya sudah ganti candle atau belum gitu. Kalian tinggal lihat. Nah, ternyata sudah ganti candle terus kalian tinggal pindah ke yang sebelah sini gitu ya. Terus kalian tinggal pindah lagi nanti sebelah sini dan seterusnya kayak gitu. Dengan cara ini kalian bisa scalpingan hanya dengan candlestick aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bisa dicerna, dipahami dan semoga video tentang candlestick ini, scalping dengan candlestick ini bisa membantu kalian dalam trading kalian masing-masing. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Dan juga kalian bisa drop juga request ya. Kalau misalnya yang pengen kalian tahu dari gue ya, di video kedepannya kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Itu aja teman-teman. Thank you. I'll see you on the next video. Salam profit. Bye-bye.